Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat. Kembali lagi kepada kita HMPS Action, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, di mana HMPS Action ini melakukan sebuah program kerja yang namanya POSIMIS, yaitu Podcast Edukasi Ekonomi Syariah, di mana kita akan berbicara tentang apa-apa yang ada di ekonomi syariah itu sendiri. Dan tak lupa juga kita harus memperkenalkan diri ya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ridwan, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Semester 2. Ya, semester 2, Bu. Dan di sini saya sebagai moderator. Dan tak lupa juga kita ada narasumber yang sangat luar biasa ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Bu. Oke, saya Ibu Dr. Siti Nikmah Marzuki, SEIME. Saat ini dipercayakan menjadi Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Itulah tadi perkenalan singkat dari Ibu Dr. Siti Nikmah Marzuki. Ibu adalah salah satu ketua prodi dari ekonomi syariah itu sendiri. Wah, luar biasa ya, Bu. Masya Allah sekali ya. Nah, jadi di sini kita akan berbicara apa-apa saja yang ada di ekonomi syariah itu sendiri ya, Bu. Nah, jadi sedikit problem yang dilontarkan dari Mesya atau mahasiswa ekonomi syariah itu sendiri, ada beberapa masalah yang mereka utarakan, Bu. Tetapi mereka belum bisa membicarakan ke prodi itu sendiri. Nah, sebelum itu di sini ada pertanyaan ya. Yang pertama itu, apa saja visi misi prodi ekonomi syariah itu sendiri, Bu? Oke. Ya benar ya, pada dasarnya mahasiswa memang harus paham dan tahu prodinya. Karena ketika mereka paham dengan prodinya, mereka akan tahu akan kemana dia di masa depan. Jadi prodi ekonomi syariah sebagai prodi yang paling tua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu punya visi dan misi. Salah satu visinya itu adalah menjadi salah satu prodi ekonomi syariah yang humanis, adaptif dalam tata kelola kelembagaan yang sifatnya nanti moderat, irreligius, dan inovatif di kawasan Indonesia Timur di tahun 2027. Jadi itu harapan kita. Jadi kita ingin adik-adik yang memilih prodi ekonomi syariah ini bisa religius, inovatif, dan adaptif dengan perkembangan yang ada saat ini. Kemudian visi misi kita ini misi kita itu kita jabarkan dalam 5 ya. Tadi pendidikan dan pengajarannya dengan tentunya beradaptasi dengan visi kita. Kemudian pendidikan dan pengajarannya tadi, kemudian penelitiannya, kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, kemudian layanan akademik mahasiswa dan kerjasama dengan pihak luar. Itu kita kolaborasi dengan visi tadi, yaitu membentuk ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara saya itu adalah kita memberikan tugas mahasiswa untuk bagaimana membuat video. Ya, membuat video itu sebenarnya salah satu skill bagaimana nanti mahasiswa bisa jadi menjadi content creator dengan cara seperti itu. Sedikit banyak ya bisa memicu, menambah pengetahuan mereka dan skill mereka seperti itu. Jadi ternyata prodi ekonomi syariah itu bagaimana juga dia bisa mengembangkan skill yang unik ya untuk dirinya sendiri dari prodi ekonomi syariah, apalagi Mesya nantinya. Nah, sedikit lagi, Bu, apakah prodi ekonomi syariah ini bisa menggabungkan antara teori dan perkuliahan dan praktiknya? Kan tadi menyinggung sedikit yang namanya magang ya. Nah, kira-kira ketika sudah dikeluarkan magang, nah apakah nanti kualitas dari
Misha nantinya itu bisa ditingkatkan lagi. Oke. Jadi sebenarnya perkuliahan kita, apalagi kita sudah masuk di era MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi artinya mahasiswa itu tidak hanya berkuliah di ruang kelas saja, di bangku kuliah, tetapi juga mampu mendapat ilmu, mendapat informasi di tempat kerja, di dunia usaha maksud saya tadi. Jadi apa yang mesti kita lakukan sebagai mahasiswa itu tadi yang saya jelaskan dari awal, bahwa kita mampu menggabungkan tadi teori yang kita dapat di bangku kuliah. Jadi kita paham, oh seperti ini konsepnya. Kemudian kita membawa mahasiswa kita ke magang. Tapi contoh mata kuliah yang langsung menggunakan itu adalah praktikum kewirausahaan. Itu ada materi tersendiri yang menjadi kurikulum kita adalah praktek kewirausahaan. Di level lebih tinggi lagi, di semester berapa ya? Kalau bukan 7 itu ada yang namanya praktikum pengabdian masyarakat. Praktikum pengabdian masyarakat yang selama ini kita lakukan adalah mahasiswa itu bersinergi dengan pendamping desa untuk mencari BUMDes yang selama ini belum aktif, dan mahasiswa itu masuk di situ, mengimplementasikan ilmunya bahwa dalam perencanaan keuangan, perencanaan bisnis itu harus seperti ini. Maka mereka yang mengimplementasikan itu di program pengabdian itu. Jadi kalau selama ini itu 3 bulan ya kalau nggak salah, itu mereka diberi tugas untuk bersinergi dengan pemerintah desa, pendamping desa untuk mengcoach atau membimbing, mendampingi dari pihak BUMDes. Seperti itu. Itu dulu harapan kita, dan alhamdulillah sudah beberapa kali dilakukan oleh mahasiswa kita. Seperti itu. Nah, ini juga sedikit problem ya di prodi ekonomi syariah itu sendiri. Banyak mahasiswa mengatakan bahwa mereka itu salah jurusan mengambil prodi ekonomi syariah. Kira-kira menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai mahasiswa yang salah prodi ekonomi syariah itu, Bu? Memilih prodi itu kan memang sebenarnya dari awal adalah kita lihat dulu kita sebenarnya skillnya apa. Tapi kalau toh ternyata sudah merasa terjebak ya, jadi merasa terjebak sudah ada di circle-nya ekonomi syariah, ya sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan saya salah jurusan, karena mencari ilmu itu, mencari pengetahuan itu sebenarnya tidak ada batasnya. Maka ketika sudah masuk di circle-nya ekonomi syariah, hal apa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi diri kita? Bergabunglah dengan lembaga-lembaga ekonomi kampus yang notabene-nya untuk meningkatkan skill kita. Misalnya bergabunglah di HMPS ya, gue berarti saya mempromosikan HMPS ya, tapi memang melalui HMPS, melalui lembaga-lembaga ekstra kampus yang notabene-nya membahas tentang ekonomi syariah, itu kan salah satu bentuk menambah literasi kita tentang ekonomi syariah. Karena sebenarnya tanpa mahasiswa mencari ilmu di luar itu juga ya, jangan jadi mahasiswa apa yang disampaikan dosen itu aja yang dipahami, tidak, tapi informasi yang diberikan dosen itu hanya berapa persen. Ya, mahasiswa namanya juga mahasiswa, jadi mereka harus mampu mengembangkan ilmu yang sudah disampaikan dosennya itu menjadi lebih berkembang, lebih bermakna. Dan kalau mahasiswa itu semestinya harus banyak tahu, tidak terima apa adanya. Memang, oh kenapa lo seperti ini? Misalnya sistem sering disampaikan oleh tanya, sistem ekonomi syariah adalah sistem yang seperti apa? Yang rabani lah, yang bebas riba. Tapi harus tahu sisi mananya gitu loh. Kita harus menggali lebih dalam. Supaya kita tidak hanya terpaku pada tataran pemahaman konsep, tetapi kita sudah paham sampai dalam kenapa riba itu dilarang, kenapa misalnya jual beli baik itu dilarang, ya jadi kita paham. Jadi
mahasiswa itu tidak melihat dilarangnya itu seperti apa, tapi harus tahu mengapa dilarang, apa efek positifnya, apa dampaknya terhadap diri, dan apa dampaknya kepada masyarakat. Kalau mereka sudah paham itu, maka mereka akan lebih ingin menggali ekonomi syariah seperti itu. Itulah juga ya fungsinya mahasiswa ya, Bu. Iya. Nah, supaya mereka bisa yang namanya meriset dulu sebelum dia langsung turun bilang, oh itu riba, itu tidak bisa ya. Kita harus meriset dulu ya, Bu. Nah, tahu dulu. Ya. Why? Kenapa? Apa dampaknya ini, Pak? Setiap apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran itu, kalau kita telah lebih jauh, ternyata pasti kita akan temukan bahwa ini loh maknanya kenapa Allah melarang kita seperti ini. Misalnya saja kenapa air liurnya anjing itu najis kan? Ya, padahal itu kan apa bedanya dengan kucing? Air liur kucing. Tapi kalau kita telah lebih dalam melakukan riset terhadap dua air liur, ternyata memang air liurnya anjing itu lebih banyak mengandung bakteri ketimbang air liurnya kucing. Itu kalau kita hanya terpaku pada dilarang, pokoknya dilarang, ya kan, ya taunya hanya sampai di situ. Tapi kalau kita mencari tahu, meriset, jadi kita paham. Ternyata Islam itu memberikan tuntunan yang sangat jelas dan sangat sempurna. Begitu pula dengan ekonomi syariah. Nah, kan sudah tadi membahas semua masalah-masalah yang ada di ekonomi syariah, Bu. Kira-kira apa sih pesan dan harapan Ibu yang ingin disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah yang sekarang dan kedepannya setelah lulus, Bu? Oke. Jadi sebagai mahasiswa prodi ekonomi syariah, jangan pernah bosan untuk menggali skill yang ada dalam diri Anda. Karena tidak ada orang yang terlahir dalam kebodohan. Ya, tapi kemalasanlah yang membuat kita pada tahap kebodohan. Jadi gali terus potensi diri kita. Iya. Karena kenapa? Karena dengan menggali potensi diri kita, mengenali diri kita sendiri, maka kita akan menemukan bahwa ini loh kelebihan saya. Ini yang harus saya kembangkan. Jadi sama halnya dengan ketika melakukan cita-cita kita. Bercita-cita itu tidak bercita-cita tinggi, ya. Tapi jangan bercita-cita tidak memikirkan jalan untuk menuju cita-cita itu. Karena cita-cita tanpa aksi juga itu seperti hanya dengan bermimpi di siang bolong. Jadi seperti itu, semangat untuk menggali potensi diri. Jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu semakin kita berilmu, semakin kita akan haus untuk mencari. Seperti itu. Wah, itulah tadi akhir kata dari Ibu. Mungkin kita sebagai mahasiswa harus tahu yang namanya riset ya, untuk bisa melihat apa saja potensi yang ada pada kita, skill-skill apa yang ada pada kita, supaya kita bisa mengembangkan dan kita praktikkan di luar. Apalagi kan masalah tentang ekonomi syariah, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu usaha atau membuat sebuah usaha ya, membuat sebuah produk supaya produk itu bisa terkenal di luar nanti. Dan tentunya akan berbeda produk kita dengan produk orang lain karena kita punya ekonomi syariah. Itulah tadi dari Ibu, bagaimana bisa mereka mengembangkan skill-skillnya. Mungkin dari saya untuk mahasiswa atau mesya-mesya ke depannya, mungkin bisalah untuk sadarkan dirinya bagaimana mereka bisa meningkatkan apa-apa yang ada pada dirinya. Mungkin kita bisa riset kita diri sendiri bahwa saya punya skill seperti ini, saya ingin kembangkan dengan apa yang ada di ekonomi syariah itu saling berhubungan. Apalagi tentang desain grafis, konten kreator, konten kreator kan bisa memperluas relasi kita dan bisa memperkenalkan produk-produk orang lain. Dan desain grafis juga bisa kan membuat sebuah kemasan dan lain-lainnya. Nah, itulah dari saya.
Sedikit kata dari saya, pendidikan adalah akar yang pahit tapi buahnya manis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Oke.